Oke, selamat siang Mas Ainal. Selamat siang Mas. Kalau boleh tahu habis dari mana nih? Tadi habis dari kampus kebetulan Mas. Oke, Ada kuliah. habis dari kampus habis kuliah ya. Saya dengar Mas Ainal datang ke sini untuk melakukan sesi konseling bersama saya, betul? Betul Mas. Oke, sebelum itu saya mau jelaskan nih sesi konseling itu apa. Jadi sesi konseling itu bantuan profesional yang diberikan langsung oleh konselor kepada konseli. Di sini saya sebagai konselor akan bisa menemani masalah memecahkan masalah yang sedang masalah hadapi. Masalah sebagai konseli juga itu bersama menyelesaikan masalah yang sedang masalah hadapi sendiri. Dalam konseling itu ada asas-asas yang melindungi sesi konseling tersebut. Yang pertama adalah kesukarelaan. Biasanya masalah dengan sukarela datang ke sini sendiri ingin menyelesaikan masalah yang sedang masalah hadapi. Lalu ada keterbukaan. Dalam penyelesaian masalah yang sedang masalah hadapi nantinya, saya harap masalah bisa secara terbuka menyampaikan masalah-masalah tersebut. Lalu pastinya dalam proses konseling juga ada asas kerahasiaan, di mana apa saja yang masalah katakan nantinya akan saya jamin kerahasiaannya. Seperti itu masalah. Baik Mas, saya paham. Terus lanjut, pertemuan kita ini dibatasi waktu. Kita melakukan konseling dalam waktu 10-15 menit. Jadi diharapkan dalam waktu tersebut kita dapat bekerjasama menyelesaikan permasalahan yang sedang masalah hadapi. Seperti itu. Bisa dimana Mas Enal? Bisa Mas. Oke, kalau saya dengar Mas Enal itu sudah menghadapi beberapa masalah, kesulitan tentang apa ya, lingkungan baru, gitu ya Mas. Iya Mas. Kalau boleh tahu gimana tuh situasi yang sama-sama alami? Jadi ya Mas, saya kan kebetulan mahasiswa baru dari Medan yang sedang berada di kampus di salah satu mahasiswa. Jadi saya kan mahasiswa Sunda ya Mas, sedang menempuh pendidikan di kampus Medan. Nah kebetulan baru beberapa bulan ini saya merasa terganggu Mas, soalnya antara budaya Sunda sama budayanya Medan itu sangat jauh berbeda loh Mas. Jadi seperti itu. Saya mengerti tentang apa yang Mas Enal katakan. Kalau boleh tahu apa sih yang Mas Enal rasakan tentang perbedaan budaya yang paling Mas Enal rasakan gitu? Banyak sih Mas, tapi yang lebih mencolok itu terkait logatnya Mas. Tutur kata itu di Medan itu kan logatnya belak-belakan Mas. Beda sama di daerah saya. Kalau daerah Sunda itu logat itu lemah lembut Mas. Jadi saya terasa tertekan lah sama orang-orang di sana kalau berbicara sama saya. Oke, ya. Itu kan bisa menjadi tantangan besar sih sebagai mahasiswa pindahan yang kebetulan mengalami perbedaan budaya yang baru. Bagaimana cara Mas Enal menanggapi situasi tersebut sejauh ini? Kadang misal kalau lagi debat, saya lebih memilih diam dan menghindarinya Mas, karena kayak gitulah Mas, logat sana kan nadanya tinggi-tinggi lah Mas. Betul sekali. Ya, sangat wajar sih Mas merasakan hal seperti itu di lingkungan yang berbeda. Kalau boleh tahu, ada nggak kegiatan atau komunitas yang Mas Enal ikuti semenjak berada di Medan? Kalau komunitas belum ada Mas, belum ada sama sekali. Tapi saya belum merasa yakin kalau mau ikut komunitas-komunitas itu ya Mas. Seringkali milih. Saya merasa sangat wajar merasakan hal seperti itu, berada di lingkungan yang berbeda dan belum berani mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin bisa menjadi ide, tapi sebetulnya hal tersebut itu bisa menjadi ide yang baik, di mana Mas Enal itu bisa mengikuti kegiatan komunitas-komunitas mahasiswa, atau Mas Enal bisa mencoba dengan komunitas yang satu pemikiran, satu budaya dengan Mas Enal. Seperti itu. Gimana menurut Mas Enal tentang pendapat itu? Sebenarnya ide bagus ya Mas, menurut saya kalau terdapat komunitas seperti itu. Tapi saya masih bingung nih Mas, gimana sih caranya saya tahu komunitas itu komunitas yang baik gitu. Oke. Nah, Mas Enal itu bisa mencoba mencari informasi-informasi dari kampus, terus bertanya-tanya kepada teman sekelas.
ataupun bisa lebih gampang masyarakat bisa mencari informasi yang ada di sosial media seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Gimana? Mas Enal kira-kira kalau mau melakukan ini Mas Enal udah siap belum untuk mencoba hal tersebut? Belum sih mas, tapi ya kedepannya nanti akan saya cari-cari lebih lanjut info-info terbaru mungkin dari teman-teman. Bagus, mengambil langkah-langkah kecil seperti itu bisa sangat-sangat membantu. Terus menurut Enal ada hal lain nggak yang Mas Enal rasakan terkait dengan penyesuaian budaya di sini? Ya karena saya kan pemalu ya mas, sering minder itu mas, jadi kurang percaya diri ketika saya tuh berbicara langsung dengan orang asli di sini mas, karena logatnya itu berbeda. Oh gitu, jadi Mas Enal merasa Mas Enal ini malu. Perasaan tersebut itu emang benar-benar sangat alami. Menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru memang butuh waktu pastinya. Mungkin Mas Enal bisa melihat perbedaan ini sebagai peluang nih mas. Peluang buat apa? Peluang untuk belajar, berkembang. Gimana Mas Enal tentang pendapat Mas Enal tentang kata-kata saya tadi? Belum pikiran mas, tapi ya mungkin nantinya saya akan melihat dari sudut pandang lain mas, bahwa kebudayaan itu tidak semuanya harus sama gitu Oke, mas. tepat sekali. Ingatlah Mas Enal bahwa setiap orang pasti memiliki penyesuaian yang berbeda. Gak apa-apa untuk merasa tidak nyaman pada awalnya, tapi fokuslah dengan hal-hal yang positif dan juga kemampuan yang Mas Enal capai nantinya. Baik mas, terima kasih, saya merasa lebih nyaman setelah ngobrol dengan mas. Saya juga turut senang nih mendengar Mas Enal ikut senang. Oh ya, terus nantinya jangan ragu untuk bisa kembali ke sini. Siapa tahu Mas Enal masih butuh lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah Mas Enal seperti itu. Baik mas, kemungkinan mungkin akan sering-sering datang ke sini saya mas. Oke, jadi dari sesi kajian kita dapat disebutkan bahwa Mas Enal yang tadinya merasa minder dengan lingkungan budaya baru, kini Mas Enal sudah mau mencoba mencari informasi-informasi untuk mengikuti komunitas-komunitas yang menurut Mas Enal bisa satu pikiran, satu budaya dengan Mas Enal. Oke, sepertinya sesi kajian ini sudah cukup karena Mas Enal sudah mulai menemukan penyelesaian masalah yang sangat sederhana. Semoga dengan sesi kajian pertama kita dapat menjalin silaturahmi ke depannya. Seperti itu Mas Enal. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat siang Mas Enal. Selamat siang mas. Gimana nih kabarnya Mas Enal hari ini? Alhamdulillah baik mas. Mas sendiri gimana kabarnya? Aduh, kabarnya juga baik. Terima kasih nih Mas Enal udah mau bertanya. Terus gimana nih kabar Mas Enal sejak pertemuan terakhir kita? Alhamdulillah ya mas, setelah pertemuan terakhir kemarin itu saya merasa banyak perubahan dan banyak perkembangan itu mas di lingkungan kampus. Yang tadinya saya minder jadi lebih leluasa gitu. Saya juga turut senang nih dengan perkembangan Mas Enal. Jadi Mas Enal datang ke sini untuk melakukan sesi counseling kembali bersama saya Mas Enal. Ya seperti itu mas. Oke, seperti biasa sebelum melakukan sesi counseling, saya menjelaskan sedikit tentang sesi counseling juga melakukan kontak waktu bersama Mas Enal. Seperti yang sudah Mas Enal pahami pada pertemuan kemarin, sesi counseling itu suatu bantuan profesional yang dilakukan saya sebagai konselor kepada Mas Enal sebagai konselor dengan asas-asas yang ada. Lalu pada konselor kali ini kita bakal melakukan sama 10 menit. Jadi diharapkan selama waktu 10 menit masalah yang sama-sama hadapi kembali ini bisa kita selesaikan bersama. Seperti itu Mas Enal. Seperti itu mas. Terus mau lanjut tanya nih, gimana sih? Tadi kan katanya banyak perubahan setelah pertemuan terakhir kita. Perubahan apa aja yang udah Mas alami setelah pertemuan terakhir? Karena kemarin dapat saran dari mas ya mas, saya kan kemarin coba lihat informasi kampus sama tanya teman-teman mana sih komunitas yang baik. Nah kebetulan saya diberikan 2 pilihan mas. Yang pertama itu komunitas mahasiswa Sunda. Jadi di situ ada komunitas untuk Sunda sendiri mas. Khusus Sunda. Iya. Bagus tuh. Nah, jadi saya ikut terjun ke situ. Nah yang kedua, karena saya ingin memperlancar public speaking saya, jadi saya ikut komunitas debat mas gitu. Bagus banget tuh.
gimana nih setelah mengikuti gimana pengalaman Mas Enal nih tentang komunitas-komunitas yang sudah Mas Enal ikuti tersebut? Kalau di komunitas Sunda sendiri ya Mas, itu saya merasa kayak di lingkungan sendiri gitu Mas. Oh gitu, bagus dong. Terus? Jadi leluasa lebih pakai logat Sunda sendiri, sama lebih cerita-cerita pengalaman lah Mas. Oke, bagus banget. Tapi di klub debat itu saya masih rasa canggung lah, tapi masih ada sedikit apa ya, masih percaya diri tapi masih canggung itu Mas. Kayak sudah mulai ada rasa percaya diri namun masih ada rasa sedikit canggung seperti itu. Iya gitu. Luar biasa nih, setelah Mas Enal mengambil langkah-langkah kecil tersebut itu menjadi langkah-langkah yang sangat penting gitu Mas Enal. Terus apakah ada tantangan baru nih yang Mas Enal hadapi terhadap penyesuaian proses ini? Nah ini yang saya mau tanyakan sih Mas. Jadi tantangannya itu saya kadang-kadang susah itu Mas, susah ngatur waktu sama kegiatan antara kegiatan akademik yaitu kayak seperti di perkuliahan sama kegiatan sosial gitu Mas. Oke, itu benar-benar hal yang sangat wajar dialami oleh mahasiswa karena emang kebiasaan mahasiswa itu memang gimana caranya itu susah buat mengolah waktu. Terus kalau boleh tahu bagaimana Mas Enal itu mengolah waktu sampai saat ini? Saya sih sering kali menggunakan jadwal harian Mas, jadi saya membuat jadwal itu harian, tapi kadang masih kesulitan untuk mengikuti jadwal tersebut karena tugas-tugas kuliah itu sering kali memakan waktu yang sangat banyak gitu Mas. Membuat jadwal itu udah langkah bagus banget Mas. Mungkin Mas Enal tuh kedepannya bisa mencoba mengatur prioritas, juga menyisakan waktunya untuk khusus agar merelaksasikan tubuh. Gimana biar Mas Enal itu nggak terlalu tertekan, apalagi sampai stres itu jangan. Benar-benar Enal tuh bisa Mas Enal tuh bisa mencoba dan menyisakan waktu untuk merehatkan tubuh Mas Enal. Gimana menurut Mas Enal? Setuju sih Mas, saya sama pendapat Mas. Saya juga akan mencoba lebih disiplin untuk kedepannya untuk mengatur jadwal saya itu untuk memastikan antara waktu buat sosial sama waktu buat kampus dan waktu istirahat. Terus gimana nih Mas Enal, ada nggak teknik-teknik khusus yang Mas Enal lakuin untuk mengelola stres? Kalau teknik itu sih ya paling kalau saya lagi merasa stres ya Mas, saya seringkali lebih cenderung mendengarkan musik, terus kadang-kadang suka jogging bareng sama teman-teman gitu. Itu teknik baik tuh Mas. Selain itu Mas Enal ada nggak coba teknik-teknik relaksasi lain? Contohnya kayak meditasi atau mungkin latihan pernafasan gitu. Kalau itu belum mencoba sih Mas. Tapi Mas Enal udah tertarik nih untuk melakukan hal tersebut? Kayaknya tertarik Mas. Oke. Meditasi juga latihan pernafasan itu bisa digunakan untuk membantu mengurangi stres Mas, juga meningkatkan konsentrasi. Terus juga Mas Enal tuh bisa mencoba panduan online. Jadi gampang, Mas Enal bisa mencari panduan online, juga bisa lihat dari aplikasi. Di mana aplikasi di situ tuh menawarkan meditasi secara singkat. Gimana? Mas Enal mau nggak kalau saya coba bantu dengan informasi-informasi lanjut tentang hal tersebut? Boleh itu Mas, saya bisa mencoba pakai rekomendasi yang Mas berikan kepada saya sih. Oke, tentu. Saya mungkin bakal saya kirimkan beberapa rekomendasi tentang aplikasi meditasi yang udah pastinya. Gimana nih Mas, perasaan Mas Enal tentang hal-hal yang udah kita bicarakan ini? Saya jadi merasa lebih optimis gitu Mas. Terima kasih banyak atas Mas yang mendukung saya selama ini Mas. Saya senang banget mendengar kesalahan Mas Enal. Gak apa-apa untuk kita bantuan saya. Sering-sering malah kalau bisa. Karena di sini saya bakal mendukung apapun masalah yang sedang Mas Enal hadapi. Terus ya mungkin untuk sesi counseling kali ini kita cukup nih, karena Mas Enal sudah dapat penyelesaian masalah di mana Mas Enal yang awalnya mengalami tidak ada penyelesaian waktu belajar buat Mas Enal. Ini Mas Enal udah bakal saya cariin rekomendasi-rekomendasi untuk relaksasi penghilangan stres gitu ya Mas Enal. Baik, terima kasih Mas. Iya. Atas pendapat Mas.
Juga lain kali kalau masih ada masalah jangan sungkan untuk tanam kemari Mas Enal. Pastinya Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Mas. Pamit dulu.